Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana dengan perkembangan proyek Underpass Cibitung. Seperti kita tahu, Underpass Cibitung ini telah dibangun sekitar 2019 lalu dan sekarang ini sudah masuk di 2021 menjelang pertengahan, atau saya nyebutnya sih di kuartal 1 atau memasuki kuartal kedua. Nah, underpass ini nantinya diharapkan mampu memberikan aksesibilitas yang lebih lancar kepada masyarakat, khususnya di wilayah Cibitung. Nah, di video kali ini saya tidak langsung memberikan gambaran bagaimana perkembangan dari underpass tersebut, namun saya akan menarik lebih jauh lagi bagaimana dengan akses menuju ke underpass Cibitung tersebut. Nah, kita mulai saja ya. Untuk aksesnya ini saya mulai dari perumahan Cibitung, tepatnya di Medland Cibitung. Kenapa saya mulai dari perumahan ini? Ya, ini saya bisa katakan titik center dari sekian perumahan yang ada di kawasan Cibitung, tepatnya di Desa Wanajaya. Perumahan Medland Cibitung ini cukup menjadi magnet kuat bagi Desa Wanajaya Cibitung, karena di perumahan ini juga terdapat stasiun KRL ya yang melintas di wilayah perumahan ini. Oke, kita lanjut saja ya. Ini merupakan akses jalan utama ya menuju ke Underpass Cibitung. Nah, kita ambil kanan saja ya. Selepas dari perumahan ini beberapa kilometer, kondisi jalan dari sisi kemantapannya bisa dikatakan cukup bagus, minim dari lubang, minim dari patahan-patahan, dan minim dari kerusakan. Memang sih ada sedikit saja, tapi bisa dikatakan mulus. Di sepanjang jalur ini kita melalui beberapa banyak perumahan, tidak saja Medland tapi banyak perumahan yang berdiri di sekitar sini. Sebut saja ada Pesona Gading, Pesona Gading 1 maksud saya, ada Kirana, di sini juga ada Pesona Gading 2, ada Pesona Alam gitu ya. Jadi memang di sini banyak sekali perumahan yang ada di sini. Dan di wilayah Desa Wanajaya ini bisa dikatakan cukup berkembang ya, karena seiring banyaknya perumahan yang masuk di wilayah ini, ekonomi setempat pun juga bergerak cukup pesat, terlihat dari kegiatan ekonomi yang ada di wilayah ini. Oke, kita sedikit lanjut lagi. Di sepanjang jalan ini nanti kita juga akan melewati proyek tol
Cilincing Cibitung yang saat ini tengah dibangun, dan ditargetkan sebetulnya untuk seksi 1 tepatnya itu akan rampung di tahun ini, dan jalan yang kita lalui ini itu nantinya akan dibelah oleh jalan tersebut. Makanya di sepanjang jalur ini nanti akan dibuatkan flyover, dan sekarang flyover atau jembatan ya, jembatan itu sudah dibangun, tinggal menunggu penyelesaiannya saja. Nah, ini dia bentuk jembatan yang sudah dibangun, tinggal menunggu finishing ya, sehingga nanti ketika masyarakat melalui jalan ini nanti akan naik ke atas dan melintasi jalan tol Cilincing Cibitung ini. Sebagai gambaran, Cilincing Cibitung ini di seksi 1 yang melintasi wilayah ini ya, itu pertengahan ya, kalau nggak salah saya ingat pertengahan tahun ini tuh bisa digunakan. Cuman kalau saya lihat dari progresnya, saya kurang yakin di pertengahan tahun ini akan selesai. Oke, kita lanjut aja, kita nggak usah bahas tol itu, nanti akan saya elaborasi lebih mendalam bagaimana perkembangan dengan proyek tol ini, tapi di sesi video berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, mulai dari sini jalan sedikit mengalami kerusakan. Ya, kita tahu lah ya, namanya juga ada proyek jalan tol gitu ya. Banyak kendaraan berat yang melalui jalur ini sehingga kondisi jalan ini banyak mengalami kerusakan. Nah, kita lurus terus. Di depan itu nanti ada pertigaan. Pertigaan itu lurus itu kita mengarah ke Tarumanegara, Harapan Indah, hingga Tanjung Priok dan CBL. Nah, ini jalan ini akan lurus. Nah, ke kiri kita itu kalau kita teruskan nanti tembusnya adalah Pasar Induk Cibitung, dan keluar lagi nanti ketemu Jalan Raya Pantura yang biasa dikenal orang. Oke ya, kita ambil kiri saja. Nah, di jalan ini kondisinya ya bisa terlihat di visual, jalanan cukup parah kerusakannya gitu kan. Dan kalau saya amati jalan ini dari tahun ke tahun memang selalu mengalami kerusakan, dan kondisi ini juga sebetulnya diperparah dengan adanya lalu lintas seperti kendaraan berat yang melalui jalur ini. Saya mengamati sekali banyak kendaraan berat yang melalui jalur ini. Ya, kita tahu kan ya, proyek jalan tol Cilincing Cibitung itu tengah dibangun, tengah dikebut, tentu otomatis membuat kondisi jalan existing seperti yang kita lalui ini mengalami kerusakan. Harapannya sih setelah jalan tol selesai, jalan ini sih bisa lebih baik lagi nantinya ya. Mudah-mudahan ya pemerintah daerah ini aware dengan jalan ini, karena kalau saya amati jalan ini sebetulnya sudah diperbaikin ya, di beton gitu ya, tapi
selalu mengalami kerusakan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah ya dalam mendorong pembangunan jalan. Oke, ini kita jalan terus, ya kan? Jalan terus, kita lihat di kiri kanan ini juga sudah banyak kegiatan ekonomi gitu ya. Banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya, dan ya kita lihat lah ya jalannya berliku gitu ya. Dan ya seperti biasa tadi yang saya katakan, kondisi jalannya memang banyak mengalami kerusakan. Jadi bagi warga masyarakat yang terutama yang tidak pernah melalui jalan ini, ya harap hati-hati ya, karena jika tidak hati-hati ya berbahaya juga gitu. Oke, jalan ini merupakan salah satu akses atau alternatif bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar Wanajaya, utamanya ya seperti saya tinggal di Desa Wanajaya. Di situ kan banyak perumahan dan ada Medland juga. Jadi jalan ini salah satu akses ya untuk menuju perumahan di sekitaran Medland Cibitung dan sekitarnya. Nah, kalau kita teruskan lagi, sebetulnya kalau yang dari arah Bekasi Kota, Tambun melalui jalan ini sih sebetulnya motong lebih cepat gitu kan. Cuman ya lagi-lagi karena di depan sana itu ada perlintasan kereta ya kan, itu tentu menjadi dampak yang signifikan jika terjadi kemacetan ya. Jadi kalau misalnya ada kereta lewat gitu ya tentu kemacetan tidak terhindarkan. Maka dari itu underpass ini sangat dinanti oleh warga masyarakat Cibitung. Oke, nah
ini ya. Kondisi dari update terbaru underpass Cibitung. Tahun lalu saya cepat ambil gambar ketika mulai pembangunannya dan sekarang sudah terlihat bentuk pembangunannya. Saya mengatakan ini adalah pembangunan konstruksi besar itu. Kenapa bisa dikatakan konstruksi besar? Karena ya sudah melibatkan berbagai macam alat konstruksi dan sudah terlihat juga dari pekerjaannya gitu ya. Dan terowongannya sudah terlihat ya, sudah terlihat gitu kan. Dan kayaknya sih kalau lihat dari pengerjaan sih kayaknya nggak terlalu lama lagi nih akan selesai ini. Ya mudah-mudahan sih ya di tahun ini akan rampung dan bisa digunakan. Nah, seiring dengan banyaknya aktivitas konstruksi ya tentu kondisi ini berpengaruh terhadap mobilitas kendaraan yang melalui jalur ini. Kita lihat di kiri kanan ini juga banyak rumah warga yang mengalami dampak dari proyek underpass ini. Tentu mereka diganti rugi ya. Cuman nih kok banyak ya, kok nanggung banget ya, ada rumah gitu sepotongnya gitu utuh. Nah ini saya nggak ngerti nih, nggak paham apakah itu pure nanti memang itu menjadi lahannya pemerintah atau lahannya warga juga tapi sisanya itu separuh. Saya belum tanya sih ya. Oke, kita lanjut saja. Nah ini kita lanjut, kalau kita terus, nah itu sebelah kanan tuh ada pasar induk Cibitung, pusatnya kegiatan pasar induk di sekitar Cibitung. Bahkan di luar Cibitung pun banyak
orang yang datang untuk mengambil bahan-bahan makanan untuk dijual kembali. Oke, sampai sini saja ya untuk mengupdate perkembangan dari proyek underpass Cibitung. Oke, buat sobat infra, terima kasih yang telah menonton channel ini. Jangan lupa ya, agar channel ini lebih berkembang seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Sampai ketemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.